Saya sangat mencintai Justin. Saya selalu mengharapkan kita membangun sebuah keluarga suatu hari nanti. Britney juga menjelaskan bahwa dia mengetahui perselingkuhan Justin dengan Nicole Appleton. Britney seolah dihantui bayangan sang bayi dalam mimpinya. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kronologi lengkap Britney Spears yang baru-baru ini dikabarkan diminta aborsi oleh mantan pacarnya terdahulu yaitu Justin Timberlake. Lantas bagaimanakah cerita dari hal ini? Yuk mari kita bahas bareng-bareng. Penyanyi Britney Spears kembali menghebohkan jagat maya. Baru-baru ini ia mengaku pernah hamil saat berpacaran dengan penyanyi Justin Timberlake. Namun sayangnya kandungan itu terpaksa harus digugurkan dengan proses aborsi. Pengalaman menyakitkan yang dirahasiakan Britney selama 20 tahun itu dibagikan dalam buku biografi terbarunya yang berjudul The Woman in Me. Itu hal yang mengejutkan, tapi bagi saya itu bukanlah sebuah tragedi. Saya sangat mencintai Justin. Saya selalu mengharapkan kita membangun sebuah keluarga suatu hari nanti, kata Britney Spears. Menurut penyanyi itu, dia memutuskan aborsi karena Justin tidak senang dengan kehamilannya. Justin merasa mereka belum siap untuk memiliki bayi, karena pada saat itu keduanya masih terlalu muda. Tapi Justin jelas tidak senang dengan kehamilannya. Dia mengatakan, kami belum siap untuk memiliki bayi dalam hidup kami, karena kami masih terlalu muda. Jika hal itu diserahkan kepada saya sendiri, saya tidak akan pernah melakukannya atau melakukan aborsi. Namun Justin sangat yakin bahwa dia tidak ingin menjadi seorang ayah, lanjut Britney Spears. Britney menyebut bahwa aborsi salah satu hal yang paling menyakitkan yang pernah ia alami dalam hidupnya. So Justin, Britney juga mengungkap bagaimana mereka berbagi kissing pertama. Bersama dengan Justin, Britney bergabung dengan The All New Mickey Mouse Club ketika dia berusia 11 tahun pada tahun 1992. Dia menggambarkannya sebagai impian seorang anak-anak yang sungguh menyenangkan, terutama untuk anak sepertinya. Namun itu juga merupakan kerja keras yang luar biasa karena mereka melakukan koreografi 30 kali sehari dan berusaha menyempurnakan setiap langkah demi langkah. Kemudian dia mengungkapkan bahwa di balik layar ada awal dari hubungannya dengan sang lawan main yaitu Justin Timberlake. Suatu kali saat menginap, kami bermain Truth or Dare dan seseorang menantang Justin untuk menciumku. Lagu Janet Jackson diputar di belakang layar saat dia membungkuk dan menciumku, cerita Britney Spears. Diketahui bahwa hubungan Britney dan Justin kala itu menjadi salah satu buah bibir dari para penggemar. Keduanya berkencan di masa kejayaan mereka, yakni tahun 1992 hingga tahun 2002. Pada masa itu, Britney dianggap sebagai perawan oleh label rekamannya yang berusaha membangun citra sebagai gadis tetangga yang baik. Namun, memoir Britney mengungkapkan banyak hal yang tidak diketahui oleh publik. Salah satunya adalah tentang pengakuan aborsi yang kita bahas tadi. Selain itu, Britney juga mengungkapkan bahwa dia sebenarnya telah kehilangan keperawanannya pada usia sekitar 13 atau 14 tahun, jauh sebelum menjadi seorang bintang pop terkenal. Kebenaran ini mengguncang citra publiknya yang sebelumnya dijaga dengan ketat. Hubungannya yang sangat singkat dengan aktor Colin Farrell juga dianggap sebagai tindakan impulsif dalam memoirnya. Meskipun memoirnya ini mengungkapkan banyak rahasia dari masa lalu Britney, banyak selebriti lain yang pernah berhubungan dengannya sekarang akan menunggu dengan cemas untuk melihat apakah nama mereka akan disebutkan dalam bukunya atau tidak. Selain dari bukunya, sikap tak gentleman Justin juga tercermin dalam film dokumenter The New York Times Prison, Framing Britney Spears. Dokumenter tersebut pertama kali tayang di FX dan layanan TV streaming Hulu pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 malam waktu setempat. Dalam tayangan film dokumenter ini, sejumlah narasumber berkomentar negatif terhadap tindakan Justin usai putus dari Britney Spears. Ada yang menilai bahwa lagu dari video klip Cry Me a River merupakan sebuah balas dendam dan mendukung tindakan misogini terhadap Britney Spears kala itu. Apa itu misogini? Misogini adalah kebencian atau tidak suka terhadap wanita atau anak perempuan. Misogini dapat diwujudkan dalam berbagai cara, termasuk diskriminasi seksual, fitnah perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan objektifikasi seksual terhadap perempuan. Selain itu, Britney juga mengakui bahwa sang mantan kekasih yaitu Justin Timberlake pernah berselingkuh dengan dua wanita terkenal saat mereka masih berpacaran. Seperti dilansir dari The Sun, salah satu wanita tersebut dipercaya adalah Nicole Appleton, bintang grup musik All Saints. Kisah perselingkuhan ini terkuak kembali setelah hampir 2 dekade berlalu. Pada tahun 2000, beredar rumor bahwa Justin Timberlake dan Nicole Appleton memiliki hubungan singkat. Mereka bahkan tertangkap kamera saat masuk ke St. Martin's Lanes Hotel di West London.
Adapun untuk penggemar yang telah membaca bukunya di Meksiko mengklaim bahwa dalam memoirnya, Britney juga menjelaskan bahwa dia mengetahui perselingkuhan Justin dengan Nicole Appleton, serta seorang selebriti lain yang saat ini sudah menikah dan memiliki anak. Namun, Britney Spears tidak menyebutkan nama selebriti tersebut. Dan terbaru banget nih, para penggemar juga meyakini bahwa pengakuan Britney juga tertuang dalam lagu Every Time. Ini lagunya yang benar-benar sedih banget teman-teman. Jujur aja, pas waktu masih kecil, aku sering banget dengerin lagu Every Time. Dan pada kala itu, aku belum terlalu mengerti banget atau paham banget dengan lagu berbahasa Inggris. Dan meskipun aku gak paham sama lagu ini, pas aku dengerin kayak berasa banget nyeseknya. Ternyata maknanya sedalam itu teman-teman. Dan selain dari lirik lagunya, MV dari Every Time itu juga memiliki makna yang benar-benar dalam banget. Dalam MV-nya kita melihat bahwa Britney itu seperti bertengkar dengan sang kekasih. Kemudian setelah keluar dari kerumunan wartawan, Britney yang kepalanya terluka mandi di dalam bathtub begitu sampai di hotel. Saat itu Britney tampak hilang kesadaran dan tenggelam dalam bak mandi. Kekasihnya yang melihat Britney tenggelam langsung membawanya ke rumah sakit. Britney yang dikisahkan sudah meninggal, jiwanya berjalan-jalan di rumah sakit dan melihat jasadnya. Wanita yang berambut pirang itu juga melihat salah seorang pasien yang baru saja melahirkan dan menggendong bayinya. Bagian itulah yang diyakini fans sebagai curahan hati seorang Britney Spears. Salah seorang penggemar berkomentar, "Saya baru mengerti mengapa ada bayi dalam video klip ini atau video klip Every Time. Video klip ini ternyata membawa arti baru saat ini. Dia pengennya dia aja yang mati, bayinya hidup walaupun realnya malah sebaliknya. Penyesalan terdalamnya. So sad Brit, please tetap hidup dan juga bahagia ya. Ternyata sudah di-spill sejak lama, kita saja yang nggak paham." Selain itu, terdapat juga salah satu lirik yang menjelaskan bahwa Britney Spears menginginkan bayi. Namun karena bayinya diaborsi, Britney seolah dihantui bayangan sang bayi dalam mimpinya. Dan Yorobun, kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Adapun untuk Justin Timberlake sendiri belum mengeluarkan tanggapan resmi terhadap buku Woman in Me karya Britney Spears. Tetapi sumber mengatakan, sebelum kejutan besar yang diungkapkan oleh People sebelum peluncurannya nih, personel NSYNC itu agak takut akan peluncurannya. Kepada US Weekly, salah seorang sumber mengatakan, Justin tidak akan senang dan mengisyaratkan bahwa Spears mengejarnya dengan keras. Tapi bukan niatnya Britney untuk memojokkan siapapun. Dia hanya akan menyampaikan fakta dari sudut pandangnya. Memang hal itu juga sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh sumber lain. Jadi di sini ada salah satu sumber menjelaskan kepada Page Six yang mana dia mengatakan Justin sangat penasaran dengan apa yang akan diungkapkan dari hubungan mereka. Yang lain mengatakan bahwa buku itu bukanlah penghapusan siapapun. Inilah akhirnya Britney mendapatkan kesempatan untuk menceritakan kisah pemberdayaannya dan tidak lebih dari itu, kata salah seorang sumber. Sumber juga mengatakan kepada Entertainment Tonight bahwa fokus utama Justin adalah keluarganya. Justin fokus pada keluarganya sendiri dan berusaha untuk tidak menyibukkan diri dengan memoir Britney. Dalam beberapa tahun terakhir, Justin berusaha mendukung Britney dari jarak jauh. Mereka sudah lama berkencan, tapi dia masih kok menghormatinya. Justin dan Jessica hanya ingin semua orang tumbuh dan berkembang, daripada terus mengungkit masa lalu. Oke teman-teman, jadi seperti itulah yang terjadi antara Britney Spears dan juga Justin Timberlake. Jujur kalau jadi Britney Spears juga pasti nyesek banget. Dan kita juga dapat melihat bagaimana kerasnya perjalanan hidup dari seorang Britney Spears. And how about your opinion for this one? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Silkim pamit dan aku juga mohon maaf nih kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.